Dapat garapan motor Pega R ya, dengan kendala ngelos di bagian engkolnya atau starternya seperti ini. Nah, ini tidak ada nyangkutnya sama sekali nih di bagian engkolnya ya. Nah, tadi motornya ini diderek ke bengkel, mau dimasukin gigi persenelang, kemudian didorong, tetap tidak bisa hidup untuk motornya. Nah, karena di bagian engkolnya ini sudah ngelos. Kata si ownernya sih baru 1 bulan ya, sekitar 1 bulanan diganti di bagian mangkok ganda, kemudian kampas ganda, sama kampas kopling. Karena awalnya kata si ownernya tidak kurang bertenaga ya. Di bagian motornya akhirnya dilakukan pergantian kampas ganda, mangkok ganda, kemudian sama kampas kopling. Jadi lanjut kita eksekusi langsung nih rekan-rekan di bagian koplingnya ya, kita bongkar dulu. Kita cari tahu problemnya di mana untuk motor Pega R ini, kenapa kok engkolnya ini ngelos ya, tidak ada nyangkutnya sama sekali. Oke, kita lepaskan dulu untuk knalpotnya. Yang bagian depan kita lepaskan untuk bautnya menggunakan kunci 10. Kemudian yang belakang kita lepaskan menggunakan kunci sok 14 seperti ini. Lanjut, untuk tangganya sudah kita kendorkan tadi ya, baut tangga. Kemudian kickstarternya ini, engkolnya ini kita lepaskan menggunakan kunci sok 14. Lanjut, untuk tangganya kita lepaskan ya. Kemudian sediakan nampan sama oli ya, kita tap olinya seperti ini. Karena olinya kata si ownernya kemarin diganti nih ya, belum sehari. Tadi pagi diganti, sore-sorenya sudah problem ya di bagian motornya. Awalnya tadi katanya kadang ngelos, kadang enggak di bagian engkolnya, tapi pas dipakai kerja terus pulang-pulangnya mau dibawa pulang, tahu-taunya malah ngelos ya, ngelos sama sekali nih, tidak ada nyangkutnya sama sekali di bagian engkolnya ya. Oke, setelah itu tinggal kita lepaskan untuk baut bak mesinnya ya, menggunakan kunci 8T nih. Nah, kita lepaskan bautnya satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian sediakan nampan ya, biar tidak tumpah olinya rekan-rekan seperti ini. Dimana problemnya untuk motor Pega ini kita cek dulu ya di bagian koplingnya. Oke, kemudian tinggal kita lepaskan nih untuk bak mesinnya. Di sini ada baut satu ketinggalan, belum kita lepaskan. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik saja untuk bak koplingnya ya. Nah, kemudian kelihatan sekali di sini untuk baut per koplingnya tidak ada satu nih rekan-rekan ya. Oke, coba kita tes masukkan gigi seperti ini. Nah, ini los ya, tidak ada nyangkut-nyangkutnya sama sekali nih. Nah, di bagian bandulnya tidak ikut mutar, yang mutar cuman di bagian rumah kopling sama mangkok gandanya saja nih. Kalau normalnya begitu kita masukkan gigi ya seperti ini, kemudian kita putar rodanya, nyangkut ya. Untuk bandulnya keras nih, kita putar untuk rodanya, tapi di sini lolos ya, los mutar terus, mau diputar ke belakang ke depan tetap ngelos. Nah, di sini untuk baut per koplingnya tidak ada satu ya, nggak tahu mungkin kelupaan dipasang atau di mana, atau dol kah. Nah, ini kita buka seperti ini untuk baut per plat koplingnya ya. Nah, kalau Pega R menggunakan plat ya untuk per koplingnya. Nah, kita lepaskan bautnya satu persatu. Nah, kalau standarnya atau normalnya bautnya 6 biji ya, tapi di sini yang dipasang cuma 5. Nggak tahu dol atau di mana ini untuk yang satu nggak dipasang, atau memang kelupaan, atau memang sengaja nggak dipasang, saya nggak tahu ya. Oke, kita lepaskan satu persatu untuk baut per koplingnya ya. Oke, setelah kelepas tinggal kita lepaskan nih untuk penutup per kopling sama per koplingnya. Nah, di sini juga ada stud koplingnya ya. Nah, kita lepaskan. Nah, kemudian kita lepaskan nih untuk penutup rumah kopling, rumah kampas koplingnya seperti ini.
Kemudian tinggal kita buka untuk baut koplingnya ya, menggunakan kunci shock 19 sama impact. Kemudian kita tahan pakai kain ya, seperti ini. Lanjut untuk baut mangkok gandanya kita lepaskan menggunakan kunci shock 19 juga, seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita lepaskan nih untuk kampas kopling beserta rumah koplingnya. Oke, kelihatan memang masih baru untuk kampas koplingnya. Lanjut kita lepaskan di bagian mangkok ganda ya. Kita cek di bagian mangkok gandanya kok kenapa ikut muter ya. Kita putar ke depan, ngikut dia kalau standarnya ya, kalau kita masukkan gigi. Nah, kalau kita putar ke depan untuk rodanya, otomatis untuk mangkok gandanya nih nyangkut ya. Tapi ini untuk mangkok gandanya ngelos langsung. Mau diputar ke belakang tetap ngelos. Standarnya kalau kita putar ke belakang ngelos. Kemudian kalau kita putar ke depan, nah nyangkut ya. Atau bandulnya juga ikut mutar. Nah, tapi di sini tidak ikut mutar untuk bandulnya ya. Oke, kita cek untuk kampas gandanya masih aman ya. Memang masih baru untuk kampas gandanya. Nah, kemudian untuk one way ganda ya, nanti kita cek untuk one way gandanya. Nah, seperti ini. Tapi di sini sayangnya untuk one way gandanya cuman dipasang 2 biji nih ya. Nah, ini untuk komponen-komponen one way gandanya. Nah, seperti ini. Di sini ada ring, kemudian ada pelor 3. Nah, di sini untuk per one way gandanya ini cuman 2 nih rekan-rekan yang dipasang ya. Atau memang sudah hilang nih, tidak tahu kemana. Oke, kita cuci dulu biar lebih jelasnya ya, seperti ini. Nah, untuk bentengan rumah one way gandanya masih aman sebenarnya, tapi sayang di sini untuk one way gandanya, untuk pernya ya. Nah, pernya cuman 2 biji nih, ada per kecil. Seharusnya atau standarnya 3 biji ya jumlahnya. Kita ambilkan saja untuk one way ganda yang baru ya. Coba kita rakit lagi di bagian mangkok gandanya ini. Nah, seperti ini kita bersihkan. Mudah-mudahan di bagian one way gandanya ya yang bermasalah atau problem, ndak di bagian mangkok gandanya. Oke, kita pasang untuk bos one way ganda seperti ini. Kemudian pelornya 3 biji kita pasang. Nah, kita taruh di tempatnya masing-masing nih. Nah, kemudian yang ada pernya di bagian plastik ini kita taruh di atas ya, seperti ini. Nah, di sini ada cowakan per ya. Kita taruh di atas. Nah, pernya ini ada 3 biji nih, ada 3 buah ya. Nah, seperti ini. Nah, kita pasang ring dulu nih, ring hitam seperti ini. Nah, lanjut tinggal kita pasang untuk bentengan one way ganda beserta pelornya ya. Kemudian sama plastiknya satu set langsung seperti ini masuk plug. Nah, kemudian tinggal kita pasang per nih di sini ya. Hati-hati sering loncat di bagian per one way gandanya ya. Kita cari obeng minus yang kecil dulu. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu untuk per one way gandanya seperti ini. Kita tekan. Nah, kita kasih nyangkut ke mangkok gandanya. Nah, sudah kepasang satu, tinggal kita pasang duanya lagi, yang 2 lagi ya, seperti ini. Hati-hati rekan-rekan, memang susah ya masang per one way ganda seperti ini. Sering loncat, sering kelepas. Oke, tinggal satu lagi. Nah, ini sudah loncat lagi nih satu. Waduh. Oke, kita pasang setengah, jangan sampai kita dorong masuk mentok ke dalam ya. Nggak susah nanti kita pasang untuk pernya. Jadi harus dipasang setengah dulu, harus ada yang nongol dulu ya tempat dudukan per one way gandanya. Nah, kalau sudah kepasang seperti ini. Nah, cara ngetesnya normalnya ya, kalau kita putar ke belakang untuk bos one way ganda atau bentengan gandanya ini lancar ya. Kemudian kalau kita putar ke depan, nah seperti ini harusnya nyangkut, tapi di sini longgar ya. Nah, kita ganti untuk bos one way gandanya juga sama ya, seperti ini. Kita pakai yang baru juga sama. Berarti problemnya di bagian mangkok gandanya ya. Padahal kata si ownernya baru sekitar 1 bulanan nih diganti untuk mangkok gandanya.
Tapi sudah problem lagi nih untuk mangkok gandanya ya. Nah, kita putar ke depan juga lancar, kita putar ke belakang juga lancar nih. Jadi tetap ngelos nanti ya kalau dipaksa dipasang. Nah, karena normalnya kalau kita pasang bentengan one way ganda seperti ini, kalau kita putar ke depan itu nyangkut ya, atau seret, nggak bisa muter ya. Tapi kalau kita putar ke belakang baru dia lancar. Nah, ini kita putar ke depan maupun ke belakang tetap lancar untuk muternya ya. Oke, kemudian coba mau saya ambilkan untuk mangkok gandanya. Saya hitung dulu untuk gigi mangkok gandanya. Nah, di sini jumlahnya 21 ya. Karena Pega R, Pega ZR itu beda-beda rekan-rekan ya. Ada yang T24 untuk jumlah giginya, ada yang T21. Ada juga T20 ya untuk Jupiter Z1U ya. Itu T21 untuk jumlah gigi mangkok gandanya. Seperti ini kita ambilkan ya yang original Yamaha. Kemudian kita hitung jumlah giginya juga harus sama ya, 21 mata. Nah, seperti ini. Oke, sudah pas untuk jumlah mata giginya ya. Sama-sama T21 untuk Pega R. Oke, kemudian tinggal kita pindahkan saja untuk bentengan ganda yang baru tadi kita pasang di mangkok ganda yang lama ya. Kita pasang di mangkok ganda yang baru nih, kita tes ya. Mudah-mudahan beres ya, mudah-mudahan normal. Oke, seperti biasa kita pasang untuk pelor one way gandanya jumlahnya 3 biji seperti ini. Kemudian kita masukkan bersamaan dengan bos one way gandanya seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita pasang lagi untuk per one way gandanya ya. Nah, kita pasang satu persatu, kita tarik ke atas sedikit ya. Untuk bentengan one way gandanya jangan kita kasih mentok dulu ke dalam ya, susah masang pernya. Jadi harus kita keluarkan sedikit baru kita pasang per one way gandanya seperti ini. Kemudian setelah masuk tiga-tiganya untuk pernya baru kita dorong ke dalam untuk bentengan one way gandanya. Nah, setelah itu tinggal kita tes. Nah, ini normalnya seperti ini ya. Kalau kita putar ke belakang lancar, kalau kita putar ke depan, nah ini seret nih. Nah, hampir tidak bisa muter atau ngunci. Nah, untuk normalnya seperti ini ya. Berbeda dengan sebelumnya ya. Kita pasang di mangkok ganda yang lama. Biarpun kita putar ke depan maupun ke belakang tetap muter nih untuk bos bentengan one way gandanya. Oke. Ini sudah normal ya. Nah, ini ngunci kalau kita putar ke depan. Kemudian kalau kita putar ke belakang lancar jaya. Oke, tinggal kita pasang nih untuk kampas ganda mangkok ganda beserta bos kampas gandanya kita pasang seperti ini. Lanjut tinggal kita pasang di bagian krik asnya. Nah, seperti ini kita paskan di bagian cowakan kampas gandanya ya. Kemudian baru kita pasang bosnya seperti ini. Kita pasang ring, kemudian baru kita pasang mur ya. Mana murnya tadi nih? Nah, ini kita pasang mur ringnya dulu. Kemudian baru kita pasang murnya. Kemudian tinggal kita kencangkan nih rekan-rekan menggunakan kunci sok 19 ya. Oke, ini kita putar ke belakang lancar. Kemudian kalau kita putar ke depan itu seret ya atau ngunci, atau harus ngikut mutar sama bandulnya ya atau krikasnya. Nah, kalau tadi kan kalau kita putar ke belakang lancar, depan juga lancar. Nah, itu yang bermasalah ya. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan impact seperti ini. Kemudian kita tes lagi, harus lancar ya mutarnya ke belakang. Kemudian kalau kita putar ke depan itu nyangkut ya atau ngunci. Atau kalau kita paksa putar itu harus mutar sama bandulnya atau sama krik asnya. Oke, tinggal kita pasang untuk komponen-komponen bagian kampas kopling ya. Nah, ini kita pasang dulu ring di sini. Nah, lanjut tinggal kita pasang untuk rumah kampas koplingnya. Nah, kemudian kita pasang kampas kopling, pelat kopling seperti ini. Nah, kampas koplingnya jumlahnya 2 biji rekan-rekan.
untuk Pega R ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang ring pengunci ya. Mana tadi ring penguncinya? Nah, ini dia. Nah, di sini kita pasang ring pengunci, kemudian baru kita pasang more ya. Nah, setelah itu tinggal kita gunakan kain lap seperti ini, kita tahan untuk rumah kampas koplingnya, kemudian kita kencangkan menggunakan impact. Nah, seperti ini sudah kencang. Lanjut, tinggal kita pasang untuk stud kopling ya. Nah, sebelum pasang stud kopling, diperhatikan dulu di dalam as koplingnya ada pelor ya, harus dipasang. Jangan sampai tidak dipasang rekan-rekan. Oke, ini kita cari topnya dulu untuk penutup rumah kampas koplingnya seperti ini. Kemudian baru kita pasang per koplingnya. Nah, per koplingnya berbentuk plat ya, seperti ini. Oke, ini kita paskan dulu untuk plat koplingnya seperti ini ya, plat kampas kopling atau plat per koplingnya. Kita cari topnya, jangan sampai terbalik juga ya masang per plat koplingnya ya. Nah, seperti ini biasanya ada goresan, kita taruh di luar ya, bekas goresan penutup per koplingnya. Kemudian yang yang polos kita taruh di dalam karena bentuknya melengkung seperti ini ya. Yang melengkung ke dalam kita taruh di depan. Kemudian setelah pas baru kita pasang untuk penutup per plat koplingnya seperti ini. Baru kita pasang bautnya satu persatu ya. Nah, bautnya jumlahnya normalnya 6 biji ya, tapi di sini cuma 5, nanti kita carikan satu lagi. Nah, kemudian kita pasang lagi sebelahnya. Nah, seperti ini, selang-seling ya, menyilang. Sebelah kiri dulu, kemudian baru sebelah kanan. Nah, kemudian kita putar kampas koplingnya, harus nyangkut ya, harus ngunci. Kalau tidak ngunci berarti plat per koplingnya belum pas. Nah, harus betul-betul ngunci dulu baru kita pasang bautnya semua ya. Nah, di sini untuk bautnya kurang satu biji, nanti kita carikan ya. Kita tes dulu. Nah, cara ngetesnya tinggal kita masukkan gigi persnelang ya, seperti ini. Nah, kemudian kita putar ke depan untuk rodanya. Nah, harusnya ngunci ya, seperti ini. Nah, normalnya. Kemudian kita kopling. Yang mutar cuman di bagian rumah kopling sama per koplingnya seperti ini ya. Kalau kita tekan, tahan untuk gigi persnelangnya. Tapi kalau kita lepaskan, kita putar rodanya, nah ngunci ya. Atau tidak bisa diputar, atau bisa diputar cuman keras ya. Tadi kan sebelumnya biar kita masukkan gigi 1, gigi 2, gigi 3 tetap lolos ya. Atau lonceng kampas gandanya juga ikut mutar seperti ini. Oke, ini untuk bautnya satu biji tadi yang tidak ada, kita pasang saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah pas baru tinggal kita pasang untuk untuk bak koplingnya ya. Nah, kita tes lagi, kita pastikan lagi ya. Kita tes ngoplingnya sudah aman, kemudian kita lepaskan untuk koplingnya. Nah, nyangkut untuk roda belakangnya ya, atau ngunci seperti ini. Berarti sudah aman ya. Sudah normal kembali nih untuk kopling Pega R ini. Tinggal kita rakit di bagian bak koplingnya saja ya. Oke, sebelum kita pasang bak koplingnya, jangan lupa ya, packing kertasnya dipasang. Nanti kalau tidak dipasang rekan-rekan nanti bocor ya olinya, jadi harus dipasang. Kemudian jangan lupa pindualnya ya, 2 biji. Kita pasang seperti ini untuk pegangan packing kertasnya. Nah, kemudian di sini ada bos nih, ada bos penahan gigi persnelangnya ya, per gigi persnelangnya seperti ini. Kemudian baru kita pasang untuk bak koplingnya.
Nah, setelah itu tinggal kita pasang baut nih ya. Kita pasang bautnya satu persatu. Jangan sampai ada yang ketinggalan maupun kelupaan ya. Karena biasanya konsumen kalau sudah lupa baut satu ya, waduh, ngomelnya minta ampun. Jadi harus dipasang semua untuk baut mesinnya ya. Apalagi di sini untuk baut mesin ya. Baut cover body saja kelupaan satu ya, biasanya ibu-ibu waduh ngomelnya sampai 1 RT kedengaran. Jadi harus diperhatikan untuk baut-bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan rekan-rekan ya. Oke, setelah itu tinggal kita kencangkan satu persatu untuk baut-baut bak koplingnya seperti ini. Kemudian baru kita pasang persenelang, kita masukkan oli, kemudian knalpot kita pasang. Gimana motornya? Dorong sini. Derek. Oke, lanjut kita pasang untuk engkolnya ya seperti ini. Nah, ini sudah nyangkut ya. Berbeda dengan sebelumnya, los, tidak ada nyangkutnya sama sekali ya. Tidak ada rasanya kita engkol. Kemudian kita pasang bor, tinggal kita kencangkan menggunakan kunci sok 14. Nah, seperti ini kita tes. Alhamdulillah sudah aman ya. Sudah normal lagi ya di bagian engkol motor Pega R ini. Tinggal kita pasang knalpot, kemudian baut tap olinya rekan-rekan jangan lupa tidak dipasang ya. Baru kita masukkan oli, karena olinya ini kata si ownernya belum 1 hari ya, karena tadi pagi diganti. Jadi maunya si ownernya dimasukkan lagi ya untuk oli yang lama, jadi tidak diganti untuk olinya karena masih baru. Tapi di sini kelihatan sekali sudah hitam ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita turutin saja apa maunya si konsumen atau ownernya ya, tergantung budget juga ya. Oke, ini kita kencangkan untuk knalpotnya seperti ini menggunakan kunci 10 ya. Untuk baut knalpot yang depan, kemudian baut knalpot yang belakang kita kencangkan menggunakan kunci sok 14. Oke, untuk baut tap olinya sudah kita pasang ya. Kita cari corong dulu, kemudian baru kita masukkan oli nih rekan-rekan. Mana corongnya tadi? Oke, ini sudah. Kita buka baut penutup oli atas, kemudian kita masukkan lagi nih untuk olinya ya. Oke, sudah semua. Tinggal kita tutup kembali nih untuk penutup oli atasnya ya. Kemudian kita tes hidup motornya, mudah-mudahan langsung bisa hidup ya. Kita kunci kontak ke posisi on, kita engkol. Alhamdulillah ada suara tanda-tanda kehidupan di motor Pega R ini. Kita engkol lagi. Waduh. Oke, ini sudah bisa hidup ya. Oke, alhamdulillah untuk motor Pega ini sudah selesai ya, sudah beres, sudah normal kembali. Di bagian engkolnya sudah bisa dipakai lagi nih untuk motornya ya. Motornya sudah bisa hidup. Kemudian tinggal kita pasang tangganya saja nih rekan-rekan ya. Kemudian beres. Dan untuk biayanya
Untuk harga mangkok gandanya yang original 425 ya, belum jasa, belum sama apa namanya, bentengan gandanya ya. Kalau bentengan gandanya tadi kita pakai yang nomor 2 ya, bukan yang original, harganya 35.000. Kemudian mangkok gandanya 425.000, belum sama apa namanya, servisnya ya. Oke, sekian dulu ya video kali ini rekan-rekan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.